Oke, udah ada upaya lebih lanjut itu ya Pak? Oke. Ini ada titipan pertanyaan Pak, untuk Pak Tris Pak ini Pak, tepatnya Pak. Biasanya kan di lebaran seperti ini Pak, di sekitar CTCB kan dekat sama Pelabuhan Merak gitu Pak, sering mengalami kepadatan lalu lintas. Jadi pengguna jalan itu biasanya mengeluh Pak, sepanjang jalan area proyek itu jadi sempit karena bahu jalan ditutup sama MCB. Nah kira-kira nih Pak, kenapa nggak dilakukan bertahap aja Pak? Jadi bisa dibantu jelaskan mungkin Pak, apa fungsinya, kenapa ditutup pakai MCB semuanya gitu Pak? Jadi saya mungkin pastikan dulu ya, yang pertama memang dalam momen ini ada dua ya. Mungkin kalau momen lebaran dipastikan itu tidak ada penutupan lajur ya, baik itu lajur utama maupun bahu. Jadi kalau yang momen tahap kedua memang akan dilakukan penutupan seluruh bahu ya. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kenapa dilakukan penutupan lajur dan pekerjaan secara kenapa nggak bertahap? Ya. Memang secara schedule produktivitas yang dihitung dengan panjang 7 km itu memang kita lakukan menerus. Konsekuensi waktu selama 8 bulan itu secara perhitungan memang sudah tepat lah gitu ya, dibandingkan dengan sebelumnya itu sampai 13 bulan ya, itu pun dengan metode bertahap. Jadi harapannya kita memang kita frontal tapi cepat gitu ya, daripada kita bertahap satu persatu kemudian secara waktu nanti akan lama. Otomatis gangguan pengguna jalan kan kita konsentrasinya pengguna jalan tidak terganggu lama ya. Artinya ya itu tadi kita frontal tapi cepat, bukan nanti kita bertahap tapi lama. Untuk pagar MCB dan PDU yang dipasang itu memang sebagai batas pengaman antara lajur lokasi kerja dengan lajur aktif tol. Ini sebagai pembatas. Kemudian yang kedua sebagai pengaman bagi pengguna jalan saat melintas itu kadang konsentrasinya akan terpecah ya, melihat satu kegiatan ada pekerjaan sehingga itu akan membahayakan pengguna jalan pada saat melintas. Kemudian yang ketiga mungkin akibat aktivitas di dalam proyek yang memang banyak berhubungan dengan material sehingga itu bisa memproteksi dari material akan keluar ke lajur yang mengenai pengguna jalan. Itulah kenapa dipasang MCB, kenapa dipasang itulah. Jadi bukan hanya sebatas sebagai pembatas, tapi juga demi keselamatan dari pengguna jalan ya Pak, supaya materialnya tidak keluar gitu. Tadi kan disampaikan juga nih Pak terkait PJU. Nah itu ada banyak pengguna jalan yang concernnya tuh kayak kalau malam hari waktu mereka mudik lebaran terutama ada jalan-jalan yang gelap gitu Pak, ada lubangnya. Nah itu gimana tuh Pak tanggapannya Pak? Kalau mungkin pertama lubang ya. Kalau lubang memang kita pastikan bahwa kita sesuai dengan SLA ya atau SPM yang memang dalam waktu 1x24 jam harus tidak ada lubang. Kita udah pasti antisipasi memastikan di dalam lokasi proyek dipastikan tidak ada lubang, dan kita melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi jalan yang ada, dan kita rutin akan melakukan pemeliharaan berkala. Kemudian kalau terkait penerangan jalan memang untuk PJU itu kita memasangkan rata-rata di intersek gitu ya, di Simpang Susun. Namun di area proyek ini kita untuk penerangan jalan kita memasang lampu selang ya, lampu selang yang dipanjang sepanjang MCB dan pagar tadi, sepanjang itu kita pasang lampu, kemudian memasang reflektor juga di setiap dengan jarak tertentu. Ini saya kira sebagai penunjuk lah, penunjuk pengguna jalan saat melintas itu bahwa di area itu ada pagar gitu ya. Oke, jadi sudah dilakukan upaya yang maksimal gitu ya Pak. Mungkin kita minta kerjasamanya ke pengguna jalan untuk bisa lebih fokus ketika mengendarai kendaraan gitu ya Pak. Oke, kalau kita bicara masalah kerusakan jalan kan kita sudah sangat familiar dengan istilah odol ya Pak, over dimension. Dan ini juga meresahkan gitu Pak bagi pengguna jalan, karena kan biasanya tuh ketika kendaraan dia over dimension overload, dia akan lebih lambat di jalannya Pak. Nah, kalau dari Bapak Denny dan juga Bapak Tri, dari segi antisipasinya gimana tuh Pak? Kan bisa menimbulkan kemacetan atau keantrian yang panjang di belakangnya gitu. Kalau cara overdimensi sama overloading ya, memang kan tidak ada pembatasan ya. Beda ketika kita melaksanakan operasi itu pun ada SKB-nya, keputusan bersamanya. Tidak ada pembatasan yang melarang lintas
mungkin kita lebih kepada paham jalurnya ya, terutama mungkin bahu jalan dan lajur satu untuk kendaraan-kendaraan berat. Karena kan potensinya kan salah satu dari odol kan ada 3 ya, terkait kerusakan jalan, juga bisa meningkatkan resiko kecelakaan, terakhir terkait dengan sarana prasarana juga. Jadi mungkin lebih ekstra aja ya, terutama mengingatkan pengguna jalan, karena kendaraannya kan juga muatannya cukup besar ya. Sedangkan kalau dibutuhkan pengalihan, nah terutama kalau kita lebih concern tuh kepada kendaraan besar ketika terjadi kecelakaan, karena mengingat proses evakuasinya mungkin memakan lebih lama dibandingkan dengan kendaraan kecil, mungkin seperti itu. Seperti itu ya Pak. Kalau dari segi Bapak Tri bagaimana Pak untuk mengantisipasi itu Pak, kira-kira odol itu Pak? Kalau odol itu lebih melibatkan banyak stakeholder ya, baik dari perhubungan, kemudian dari pihak PJR sendiri, kemudian dari kita ya. Memang konsekuensi dari 2 lajur ya akan menimbulkan satu kepadatan di belakangnya kalau memang kendaraan odol atau overload gitu ya, dengan kecepatan di bawah rencana. Tentunya dengan 2 lajur itu pasti akan menimbulkan antrian kendaraan di belakangnya ya. Memang salah satu solusinya ya memang kita dengan penambahan lajur ketiga ini menjadi salah satu upaya ya, dengan kepadatan lalu lintas itu juga bisa ditangani. Oke, jadi penambahan ini juga sebagai upaya untuk kedepannya ya Pak, untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke, udah jelas dan lengkap sekali penjelasan dari Bapak-Bapak semuanya ya Pak, sangat komprehensif sekali. Nah, semoga penjelasan ini bisa membawakan informasi baru kepada pengguna jalan yang lain. Nah, sekarang kita coba terfokus kepada Bapak Ade dan juga Bapak Ibnu sebagai penjalan proyek ini yang telah berkolaborasi untuk menjalankan proyek ini gitu ya Pak. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, untuk prosesnya saat ini sudah sampai mana nih Pak? Mungkin dari Pak Ibnu dulu Pak. Kalau proses saat ini kita sudah mulai tadi yang disampaikan Pak Tri, karena memang terkait dengan schedule kita 8 bulan, jadi kita harus frontal buka lahan. Jadi kita memang sudah pasang pagar pengaman berupa MCB dan PDU mulai dari zona 1 di Cilegon Barat sampai ke zona 3 di Cilegon Timur maupun di area median di zona 1. Itu sudah kita pasang semua dan semua pekerjaan sudah kita buka lahannya di masing-masing zona. Ada yang sudah sampai pekerjaan TSG, ada yang sudah sampai base A, ada yang memang baru clearing dan sebagainya. Untuk fokus kita sebelum lebaran tadi kita ngejar untuk di median zona 1, sehingga nanti untuk terutama di median lajur A, jalur A itu sudah bisa di open traffic. Seperti itu mungkin update progres sampai dengan saat ini. Oke, berarti untuk lebaran nanti zona A sudah bisa di open traffic gitu ya Pak? Ya, median jalur A sudah bisa di open traffic. Oke, ini kalau dari Bapak Ade Pak? Oke, untuk pekerjaan di accept ya di jalur A itu di area interchange sampai dengan RAM dan main road sampai dengan dari mulai STA 87 sampai 88 350 kita sudah selesai sampai dengan finish grade ya, atau aspal itu sudah, yang area interchange sudah open traffic, sekarang sudah dipasang MCB-nya lagi. Tinggal yang area RAM sama main roadnya sampai dengan STA 88300 ini lagi proses penutupan MCB. Jadi buat teman-teman pengguna jalan sebelum lebaran ini sepanjang 1,5 kilo itu sudah jadi kita di jalur A, sehingga sudah tidak ada gangguan. Dan untuk dari 88300 sampai dengan 94 itu kita memang belum ada penutupan sama sekali. Paling hanya di area 91 itu MCB-nya juga nanti akan penutupannya ada di sisi luar bahu, sehingga tidak ada gangguan di jalur A untuk mengenai MCB ataupun pagar. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Patri, kita antisipasi untuk sebelum lebaran atau pada saat mudik juga kita ada MCB dan pagar dilengkapi dengan lampu selang ya, dan beberapa reflektor supaya untuk sebagai guidance lah ya, sebagai guidance ketika kena sinar lampu kendaraan terang ya Pak. Upaya biar pengendara juga fokus ya Pak, nggak oleng gitu ya. Oke. Kalau dari kendalanya sendiri Pak dalam
pelaksanaan proyek ini seperti apa itu Pak? Kendala di proyek ini sebenarnya ya mirip-mirip ya dengan pekerjaan yang sebelumnya, tetapi di sini ada tantangan khusus ya, seperti ROW lebih sempit ya. Terus di sini juga ada utilitas ya dari instansi lain seperti pipa gas ya, pipa gas dari PGN, Chandra Asri dan KDL ya, di situ dari STA 92 sekian sampai dengan 93, dan itu lumayan searah dengan jalan yang kita lebarin nih. Nah itu yang sudah kita lakukan yaitu tentunya kita mengajukan izin dulu terhadap instansi terkait untuk mengecek ya atau test speed si pipa itu posisinya ada di sebelah mana, seperti itu. Dan nanti akan kita reportkan terhadap konsultan dari gap kedalaman pipa terhadap rencana jalan kita akan seperti apa, aman apa tidak kan. Udah dipikir matang-matang gitu ya Pak? Ya, Oke. kayak gitu. Sejauh ini sudah aman Pak itu pipanya Pak? Sejauh ini baru ketahuan yang pipa PGN yang udah ketahuan yang PGN. Ya, ini kan lagi proses karena kan kita tes speed juga kan nggak sembarangan asal gali ya, tapi kita harus mengajukan izin dulu terhadap instansi terkait seperti itu. Mungkin saya balik lagi ke Pak Ibnu nih Pak. Mungkin kan di kondisi yang sama mungkin ya Pak, di lokasi yang sama, tapi mungkin kondisinya berbeda nih Pak karena beda jalur. Kalau dari Pak Ibnu, apakah ada kendala yang lain atau kurang lebih sama gitu Pak? Ya kalau yang seperti disebutkan Pak Adi tadi kurang lebih sama ya, jadi kondisi ROW-nya yang sempit, terus ada beberapa utilitas yang harus ditangani. Nah selain itu saya menambahkan ya karena tadi kita juga bekerja di lajur aktif, otomatis ya tadi seperti yang telah disampaikan Pak Tri di awal, jadi perencanaannya kita sudah matangkan terkait dengan traffic manajemennya seperti apa, dan itu kita pastikan di lapangan terlaksana dengan baik. Dan jika ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada gangguan atau kondisi lalu lintas memang padat dan di situ kita sedang ada kegiatan bongkar muat material mungkin yang mengharuskan menutup satu lajur, ya kita tutup sementara dulu untuk biar kondisi lalu lintas di lapangan itu lancar, baru nanti ketika kondisi sudah memungkinkan baru kita lanjutkan untuk aktivitas bongkar muat material, mungkin seperti itu Mbak. Terus mungkin ada kendala satu lagi yang mungkin kita kemarin di awal mungkin sampai dengan saat ini juga masih terkendala cuaca ya, jadi cuaca hujan memang itu juga menjadi kendala kita karena kita juga ada pekerjaan tanah di sana. Jadi ya untuk solusinya kita mencoba mencari beberapa alternatif kuari. Mungkin kalau kuari satu sedang bermasalah di jalan akses, mungkin kita bisa pakai kuari lainnya ataupun dengan mengganti material yang awalnya mungkin timbunan tanah bisa kita ganti dengan skrup dan material yang lainnya yang ketika hujan itu masih bisa dilaksanakan. Oke, jadi mungkin yang saya highlight nih ya Pak, adanya penutupan jalur itu bukan karena kita semata-mata ingin menghambat pengguna jalan, tapi justru kita memberikan keamanan bagi mereka yang melewati gitu ya Pak. Oke, kalau dari segi pengguna jalan yang pasti mereka concernkan itu kan keselamatan nih. Kira-kira kalau ada proyek seperti ini apakah saya aman lewat sana atau tidak gitu Pak? Kalau dari segi PP dan juga akses, apakah ada upaya khusus Pak untuk segi K3-nya atau seperti apa Pak? Oke, dari akses dulu ya? Iya boleh Pak. Oke, kalau dari akses ya merujuk dari message Presiden ya mengenai K3 untuk menjalankan K3 ya, yaitu pastinya tidak hanya K3 itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap teman-teman safety ya atau K3 ya, tetapi dari mulai seluruh tim itu dilibatkan, yaitu mulai dari manajernya, koordinator, staff, bahkan sampai pekerjanya untuk aware terhadap K3. Gimana caranya kita melakukan implementasi K3? Contohnya melakukan toolbox meetings. Ya, toolbox meeting itu dilakukan
setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari, satu hari itu bisa 2 sampai 3 kali, tergantung terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rentan ya terhadap keselamatan pekerjaan, seperti itu. Terus kita lakukan TOFS. Apa sih TOFS gitu? Kalau di Akset itu ada time off for safety. Jadi di jam-jam rawan kita lakukan reminder. Jam rawan tuh jam berapa? Biasanya jam 4 sore, jam udah waktunya pekerja tuh lelah gitu kan. Nah, kadang amit-amit ya kecelakaan itu terjadi ketika kondisi badan kita sudah mulai lelah kan, atau mulai suntuk gitu kan. Nah, biasanya jam 4 nih udah mulai ke akhir pekerjaan tetapi masih belum selesai. Nah, ini nih kita lakukan time off for safety. Jadi kita berhentikan dulu pekerjaan, nggak lama, cuma 5 menit, kita reminder, kita ngobrol, Pak capek nggak gitu kan, Pak ada masalah nggak? Nah, kita di situ sesi sharing. Terus selanjutnya ada juga kita ada show me tell me ya. Jadi kita para supervisor, koordinator bahkan manajer itu memberikan contoh cara bekerja dengan aman. Dengan kita ada program itu tiap 2 minggu sekali itu memberikan contoh untuk teman-teman pekerja bagaimana sih cara bekerja dengan aman, seperti itu. Dan masih banyak sebenarnya program-program safety yang ada di Akset, bahkan di PP juga pasti ada gitu kan. Dan itu kita lakukan secara rutin dan konsisten, seperti itu sih. Konsisten itu ya Pak, ya susah ya Pak. Betul. Iya. Dan yang paling penting kita selalu menanamkan setiap kali TBM itu menanamkan untuk dari dirinya masing-masing pekerja itu ada care atau aware terhadap keselamatan kerja. Seperti itu. Ya. Jadi tidak semata-mata kita ingin cepat selesai, Iya. tapi kita juga memprioritaskan namanya keselamatan. Betul, gitu ya Pak. Oke. Ada tambahan dari Pak Ibnu Pak? Ya, kalau dari PP sendiri kurang lebih sama ya, ada beberapa program-program safety yang kita laksanakan di lapangan. Salah satunya ya itu ada namanya Stop Work Authority, jadi SWA. Jadi di SWA ini siapapun bisa menghentikan pekerjaan ketika itu dinilai memang membahayakan keselamatan baik itu pekerja maupun pengguna jalan. Jadi nggak harus project manager, nggak harus di lapangan, bahkan tenaga harian pun, misalnya tenaga kebersihan di lapangan itu menemukan kondisi di lapangan itu tidak safety, mereka bisa mengajukan SWA (Stop Work Authority) tadi untuk pekerjaan tersebut dihentikan sementara sampai kondisinya dinyatakan benar-benar aman. Jadi itu salah satu programnya. Terus ya tadi memastikan perencanaan kita di awal mengenai traffic management itu diimplementasikan dengan baik di lapangan. Terus kita juga sebelum bekerja itu tim pekerja itu wajib dilakukan induction terlebih dahulu. Jadi kita data pekerja ini dari PT mana, terus akan mengerjakan apa, terus potensi bahaya yang di pekerjaan mereka kerjakan itu apa saja, hal-hal yang boleh dilakukan apa saja, hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa saja, itu kita sampaikan di awal. Jadi pekerja itu tahu kondisi lokasi mereka bekerja itu seperti apa, sehingga mereka juga aware terhadap keselamatan baik diri mereka sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk pengguna jalan. Oke, jadi saya tertarik nih Pak sama SWA ya Pak, Stop Work Activity. Nah sejauh ini apakah sudah pernah diimplementasikan Pak itu Pak? Sudah diimplementasikan, sering diimplementasikan di lapangan. Jadi siapapun, baik itu dari tadi yang saya sebutkan, bahkan harian lepas di lapangan itu ketika induction kita sudah arahkan bahwasanya di BP itu ada namanya SWA. Jadi Bapak ketika melihat suatu kondisi yang tidak aman itu bisa melakukan SWA tadi, Stop Work Authority, untuk menghentikan pekerjaan tersebut, diinfokan ke tim safety dan tim manajemen dari PP sehingga pekerjaan tersebut di stop dahulu sampai kondisi benar-benar aman sesuai sudah aman gitu ya Pak, baru dilanjutkan. Oke.
kita kan udah sama-sama nih Pak, sama-sama menjelaskan, sama-sama berbagi ilmu kan juga pengguna jalan sekalian. Nah mungkin pertanyaan terakhir, nah ini kira-kira apakah ada tips atau himbauan yang dari masing-masing nih, dari pengawasan jalan, pelaksana proyek, juga pemilik jalan, apakah ada arahan khusus kepada pengguna jalan? Mungkin bisa dimulai dari Pak Denny gitu. Terutama terkait sosialisasi ya, baik melalui medsos maupun mungkin himbauan-himbauan PMS dan melalui patroli rest area untuk tugas melakukan himbauan kendaraan yang melintas agar lebih hati-hati, mengurangi kecepatan. Kemudian terkait dengan tugas patroli juga mungkin terkait memperhatikan bila rambuannya benar sudah terpasang, terus yang tidak kalah penting terkait jam-jam sibuk ya, jam-jam sibuk lebih waspada. Ada informasi-informasi terkait lalin mungkin yang situasional memerlukan rekayasa atau pengalihan lebih cepat dilakukan. Oke, dari Bapak Ade mungkin? Dari saya sih lebih ke kontraktor ya, untuk pengguna jalan gitu ya. Ya lebih mematuhi aja sih lalu lintas ya, terus pastikan saat berkendara itu fit ya, tidak mengantuk, tidak dalam kondisi sakit gitu kan, sehingga konsentrasi bisa lebih fokus gitu kan. Karena ditambah lagi ada beberapa jalan gitu kan yang harusnya lurus ini atau belok gitu kan. Nah itu lebih ya lebih fokus aja sih, makanya ikuti rambu-rambu lalu lintas dan fit untuk bekerja atau untuk berkendara, itu aja sih dari saya. Dari Pak Tri mungkin Pak? Udah banyak ya. Kalau dari saya mungkin yang jelas sebelum masuk tol isi saldo e-money-nya ya, sebelum masuk tol pasti isi saldo e-money. Kemudian dalam kondisi badan tadi pastikan kondisi badan fit sebelum masuk tol. Kemudian mematuhi ya rambu-rambu pasti di setiap jalan tol, mau ada pekerjaan pemeliharaan, mau ada pekerjaan proyek, ikutin sesuai dengan rambu aturan. Yang gak kalah penting mungkin ini sebagai informasi ke pengguna jalan, apabila menemukan satu hal yang janggal di jalan tol ya, khususnya tol Tangerang Merak ya, silahkan bisa sampaikan saran-sarannya ya melalui media-media Astral Infra Tangerang Merak. Itu menjadi masukan bagi kita untuk memperbaiki lebih cepat gitu ya, sehingga pengguna jalan akan lebih aman semua. Oke, jadi terbuka ya Pak untuk menerima masukan-masukan dari pengguna jalan ya Pak. Oke. Yang terakhir dari Pak Ibnu mungkin ada Pak? Ya, mungkin tambahannya tadi selain selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, terutama tadi yang masih ada di area konstruksi. Jika ada penyempitan jalan, terus batas kecepatan itu selalu diperhatikan, terus jangan ngebut, terus jaga jarak mungkin ya, jaga jarak karena ini rawan sekali ya, apalagi ketika memang sekarang masih kondisi musim hujan ya, ketika kita tidak menjaga jarak itu, ketika di depan itu ada ngerem mendadak, itu yang ada potensi bahaya di sana. Terus mungkin terakhir jangan berhenti di sembarang tempat ya Mbak ya, apalagi ini kan arus mudik padat. Kadang kita sering lihat di berita ya, tahun-tahun lalu itu ada yang sampai lesehan di bahu jalan itu kayak piknik gitu ya. Nah itu jangan ya pengguna jalan sekalian, karena itu membahayakan diri pengendara sendiri maupun pengendara yang lain ya, karena memang jalur tol itu jalur bebas hambatan. Ketika di sana Bapak Ibu stop sembarangan, itu akan membahayakan keselamatan Bapak Ibu sendiri ataupun pengguna jalan lain. Jadi
selalu istirahat di tempat yang sudah disediakan. Oke. Dari himbauan-himbauan ini semua tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama kita sediakan imani dulu ya Pak, saldo yang cukup ketika masuk ke tol karena untuk mengantisipasi adanya kemacetan di belakang. Yang kedua, pastinya kita harus meningkatkan konsentrasi kita dan pastikan kita dalam keadaan sehat begitu ya Pak ketika berkendara. Dan juga kita juga harus menghormati pengendara yang lain dengan tidak berparkir liar sembarangan gitu. Karena dari tol sendiri sudah menyediakan yang namanya rest area di beberapa titik gitu ya Pak. Jadi usahakan jangan adanya parkir liar dan mungkin kalau dibutuhkan ketika kendaraannya ada masalah atau ada problem bisa melaporkan ke sentral komunikasi gitu ya Pak. Siap. Oke, karena kita sudah di penghujung pertanyaan Pak untuk hari ini, mungkin terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang yang sangat seru dan juga inspiratif, informatif gitu ya Pak. Oke, mungkin sekarang kita bisa sama-sama mendoakan supaya proyek ini dapat berjalan dengan lancar, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan. Amin. Dan untuk pengguna jalan, kami juga mau mengingatkan untuk mendapatkan informasi layanan seputar ruas tol Tangerang Merak atau menyampaikan tanggapan maupun masukan yang membangun, silahkan menghubungi sentral komunikasi kami pada nomor bebas pulsa yaitu 0800 177 7879 atau di 0254 207878 atau bisa juga tulis komentar di sosial media kami, ada di website margamandala.co.id, di Instagram @asratoltamer, ada di TikTok juga @asratoltamer, dan yang terakhir ada di Twitter @tol_mms. Terima kasih telah menyimak podcast kami atau ASMI. Sampaikan komentar Anda kira-kira topik apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa like, share, and follow kita di sini. Mungkin sampai jumpa, salam sehat dari kita.